Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini sahabat-sahabat, ada sebuah video yang sedikit menggelitik di pemikiran saya sekaitan dengan peringatan Hari Natal. Nah, yang biasa kalau kita mendengarkan atau melihat saudara-saudara kita melakukan peringatan Hari Natal itu penuh dengan sukacita atau penuh dengan kegembiraan. Tapi kali ini itu berbeda, sahabat-sahabat. Kenapa dia berbeda? Itu karena ada kejadian yang sedikit aneh atau seperti apa. Karena ada sekelompok orang yang melakukan pelarangan untuk melakukan peribadatan pada saat Hari Natal atau pada saat saudara-saudara kita yang non muslim akan beribadah, akan melakukan peringatan Natal, dan ternyata itu dilarang. Nah, ini sangat miris, sahabat-sahabat ya, yang seharusnya orang lagi bersukacita, bergembira untuk menunggu datangnya Natal, dicederai dengan kondisi yang tidak baik yang seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat-sahabat, mari kita saksikan videonya secara bersama-sama. Berikut videonya. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Dan hari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. Bapak diusir, gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan kok Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Sama desa. Pak Duli, Pak. Kasih kami tempat. Kita ada di sana, Mana kita tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau sah atau apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Pas dari hari Natal hari Iya, apa ya? Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya ustad, saya punya haji. Saya juga diucapkan, Sol. Batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, Bapak rugi nggak? Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya tempat. Oke, sahabat-sahabat. Nah, itu tadi kita sudah saksikan bersama seperti apa kondisi pada saat kejadian itu. Ini kan aneh saja, sahabat-sahabat, dan kita sangat miris ya melihat kondisi yang seperti ini.
Yang pertama itu adalah sadar tidak ya kita semua ini, atau sadar tidak orang itu, bahwa negara kita ini itu berawal dari penyatuan beberapa suku, bahasa, agama, ras yang berbeda-beda. Kemudian para pendiri negara kita atau pandai kita mencoba menyatukan dari keberagaman atau perbedaan itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Nah, kalau kita menyadari itu semua, kenapa mesti kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ini itu terjadi di negara kita? Ini kan membuat kita miris, kecewa, dan atau apalah kepada orang-orang yang bersikap seperti ini, bersikap intoleransi, tidak mau memahami saudara-saudara kita yang lain, bahwa mereka juga adalah warga negara kita, warga negara Indonesia. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, kalaupun saudara-saudara kita ini dianggap melanggar konstitusi, melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hukum, apa sih salahnya itu diselesaikan secara hukum? Kan kita tahu semua bahwa Indonesia ini atau negara kita ini adalah negara hukum. Kenapa mesti harus diselesaikan di tengah jalan? Ini kan namanya peradilan jalanan, yang tidak sewajarnya, tidak sepantasnya itu dilakukan oleh anak bangsa. Tetapi lagi-lagi ini terjadi, sahabat-sahabat. Ini sangat miris untuk kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, sekaitan dengan video ini, yang aneh dan lucu juga ya, sahabat-sahabat. Di sana ada petugas, ada polisi. Kok hanya jadi apa ya? Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah ini. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Kenapa tidak diarahkan saja semua pihak yang merasa dirugikan itu harus diselesaikan secara hukum? Betul apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi itu. Dia bilang, apakah Anda dirugikan? Si laki-laki itu kan tidak bisa menjawab. Apakah Anda rugi dengan apa yang saya lakukan? Saya kan hanya mau beribadah. Yang namanya beribadah itu pasti tidak akan melakukan kerusuhan-kerusuhan. Yang namanya orang beribadah kok sama. Di mana-mana itu pasti sama. Nah, tapi itu kan lagi-lagi tidak digubris. Nah, seharusnya ini menjadi pembelajaran kita semua agar persoalan-persoalan yang sepele yang seperti ini itu tidak terjadi lagi. Harapan kita agar persoalan sekaitan dengan keberagaman, keberaneka-ragaman itu seharusnya sepantasnya kita harus mendudukkan lebih arif, lebih bijaksana, lebih beradab, tapi tidak diselesaikan di tengah jalan. Saya kira itu, sahabat-sahabat ya. Kita hanya miris saja melihat kondisi akhir-akhir ini yang banyak sekali isu-isu agama yang tidak masuk akal saja. Nah, semoga kejadian ini tidak berulang, dan apa yang terjadi di sana yang saya lihat kalau kita baca di beritanya Detik News bahwa kejadian itu ada di Bogor di sana. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dan bisa dicarikan jalan yang terbaik, dicarikan solusi yang terbaik agar saudara-saudara kita juga bisa beribadah dengan aman, tidak terganggu oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan
saudara-saudara kita. Saya kira itu sahabat-sahabat. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.